Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Robertus Didi Susanto. Saya mahasiswa Fakultas Filsafat Unika Santo Thomas, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan rumah adat Lampung, yaitu Nuo Sesat. Nuo Sesat merupakan salah satu rumah tradisional adat Lampung. Dalam bahasa masyarakat Lampung, Nuo berarti rumah, sedangkan sesat berarti adat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa arti dari Nuo Sesat adalah rumah adat. Nuo Sesat memiliki jabatan agung, yaitu nama tangga menuju Nuo Sesat. Di atas lorong agung terdapat 3 macam payung berwarna putih, kuning, dan merah. Masing-masing warna memiliki maknanya sendiri. Warna putih bermakna untuk tingkat marga, kuning untuk tingkat kampung, dan merah untuk tingkat suku. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian dari Nuo Sesat itu sendiri. Kaya dengan adat istiadat yang unik, Lampung juga memiliki keragaman adat yang hingga kini masih dipertahankan. Salah satunya adalah rumah adat. Nuo Sesat memiliki beberapa bagian dan memiliki artinya masing-masing. Berikut adalah bagian dari Nuo Sesat beserta fungsinya. Ijian Geladak. Bagian rumah ini adalah tangga yang merupakan akses utama menuju rumah mengingat rumah adat Nuo Sesat dibangun dengan konsep rumah panggung. Tangga pada rumah ini dilengkapi dengan tangga yang disebut rurung agung. Fungsi dari Ijian Gelada adalah sebagai jalan naik untuk para penyimbang atau pewatin, yang nantinya para penyimbang akan naik ke ruang Pasiban, yang merupakan tempat untuk melaksanakan pepung adat atau musyawarah. Fungsi lain dari Ijian Gelada adalah sebagai tempat para penjaga ketika kegiatan musyawarah berlangsung. Di situ, para penjaga akan menyampaikan sesuatu kepada tamu yang akan masuk ke dalam ruangan. Selain itu, tamu kehormatan akan disambut dengan tarian khas budaya Lampung di bagian rumah ini. Yang kedua, unjungan. Bagian ini adalah serambi yang dibangun di luar ruang Pasiban. Anjungan juga berfungsi untuk menyambut tamu kehormatan yang datang melakukan musyawarah dengan pewatin. Yang selanjutnya adalah ruang Pasiban. Ruang Pasiban merupakan bagian utama dari rumah adat Lampung, yaitu Nuo Sesat. Fungsi dari tempat ini adalah sebagai tempat pelaksanaan musyawarah adat yang menyangkut beberapa hal. Biasanya, musyawarah yang dilakukan adalah untuk membahas persoalan yang terjadi beserta bagaimana cara menghadapi dan mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Yang selanjutnya adalah ruang tetabuhan. Bagian rumah adat Lampung ini digunakan sebagai tempat penyimpanan alat musik yang berupa tetabuhan atau gamelan khas Lampung. Alat musik tersebut biasanya digunakan untuk menghibur para pewatin di sela-sela acara. Yang terakhir adalah ruang Gajah Merem. Ruang Gajah Merem memiliki arti sebuah ruangan yang digunakan untuk tidur para pemimpin adat. Hal ini disebabkan karena kegiatan pepung atau musyawarah biasanya berlangsung selama berhari-hari dan mengharuskan para pewatin atau pemimpin adat harus menginap di Nuo Sesat dan tidur di ruang Gajah Merem. Nuo Sesat dibangun tidak hanya untuk tempat tinggal saja, namun juga
digunakan untuk melakukan kegiatan adat seperti musyawarah besar maupun musyawarah kecil. Dalam hal ini, pembangunan Nuwosesat tidak dibangun secara sembarangan, melainkan dibangun dengan ketentuan adat, dan fungsi dari tempat yang ada juga ditentukan oleh aturan adat Lampung yang berlaku. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa fungsi sosial Nuwosesat terletak pada kegunaannya, yaitu untuk melaksanakan musyawarah adat. Dalam pepung atau musyawarah adat dihadiri oleh para pewatin atau penyimbang yang jelas terjadi interaksi sosial satu dengan yang lain. Musyawarah yang dilakukan dan hasil dari musyawarah itu nantinya akan dibawa oleh masing-masing pewatin yang nanti akan diumumkan kepada masyarakat lain melalui interaksi atau musyawarah. Yang selanjutnya kita akan membahas unsur simbolik dari Nuwosesat tersebut. Setiap rumah adat Nuwosesat terdapat lambang burung Garuda yang merupakan perlambangan marga Lampung itu sendiri. Dahulunya, burung Garuda ini merupakan kendaraan Dewa Wisnu, namun saat ini digunakan untuk duduk pengantin sewaktu peresmian perkawinan adat. Siger pada masa lalu dibuat dengan bahan emas asli. Hal ini dikarenakan yang memiliki siger atau mahkota tersebut hanya para penyimbang atau raja. Siger yang terdapat di dalam rumah adat Nuwosesat atau rumah adat Lampung yang lain merupakan simbolisasi sifat feminim, dan pada umumnya lambang daerah di Nusantara bersifat feminim. Siger mengambil konsep dari agama Islam karena suku Lampung asli menganut agama Islam. Agama Islam menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga dan perempuan sebagai manajer yang mengatur segala sesuatu dalam rumah tangga. Selain itu, di atas Nuwosesat juga terdapat 3 macam payung yang memiliki warna dan maknanya masing-masing. Warna putih bermakna untuk tingkat marga, kuning untuk tingkat kampung, dan merah untuk tingkat suku. Payung ini seringkali kita jumpai di tugu-tugu, di dalam ruangan, di atas bangunan Nuwosesat, dan masih banyak lagi. Hal ini dikarenakan bahwa payung berwarna putih, merah, dan kuning menjadi suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat Lampung asli. Dalam Nuwosesat juga terdapat unsur keindahan. Ada sebuah pendapat menyatakan bahwa nilai indah dikaitkan dengan pertimbangan metafisik atau teologis religius. Al-Ghazali mengatakan bahwa keindahan suatu benda terletak dalam perwujudan dari kesempurnaan. Semua indrawi manusia merasakan keindahan dalam dunia yang lebih dalam, yaitu nilai-nilai spiritual, moral, dan agama. Begitu juga dengan Plato. Baginya, keindahan adalah idea. Keindahan itu sendiri yang timbul bersama dengan idea kebaikan dan kebenaran tertinggi. Seni itu bermakna jika ia mencari kebenaran dan mengajarkan manusia bagaimana untuk hidup dengan benar. Jika demikian, maka kita dapat melihat nilai keindahan rumah adat Nuwosesat dari hiasan-hiasan yang biasanya terdapat pada dinding rumah. Hal ini dikarenakan hiasan ini mengandung nilai etika, moral, dan religius agar masyarakat asli Lampung mempunyai kepribadian yang baik dan dapat hidup dengan baik dan benar. Sekian pemaparan dari saya. Semoga ini dapat membantu kita semua untuk memahami dan mengetahui latar belakang dari Nuwosesat. Terima kasih.